Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ainun Dai dengan NIM 4114230446 akan memaparkan materi tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata dasar pemerintah, berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Penambahan awal pe menjadi pemerintah, berarti badan yang melakukan kekuasaan pemerintah. Penambahan akhiran an menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan daripada badan yang memerintah tersebut. Di dalam literatur kenegaraan Islam dikenal dengan istilah imamah, khilafah, dan imarat. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Mu'in Salim mengatakan, pemerintahan sebagai salah satu struktur dasar sistem politik merupakan lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintah yang dipimpin oleh pejabat yang disebut wali atau amir, atau dengan istilah lain yang dikenal dengan perpustakaan politik dan ketatanegaraan Islam. Menurut Al-Hashmi, ada 3 unsur dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan, yaitu keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, musyawarah antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja. Adapun kata Islam, bahwa biasanya kata Islam diterjemahkan dengan penyerahan diri kepada Tuhan atau bahkan kepasrahan. Secara terminologi, sebagaimana dirumuskan oleh Maulana Muhammad Ali, Islam mengandung arti 2 macam, yakni mengucap kalimat syahadat, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Hasan al-Banna, sebagaimana dikutip Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, pemerintah Islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam, dan melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam. Sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi konseptual yang dialami oleh masing-masing umat dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang. Umat Islam pernah mempraktikkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan khilafah. Khilafah berdasarkan syura dan khilafah monarki, imamah monarki, dan demokrasi. Tugas dan tujuan pemerintahan. Menurut Hasan al-Banna, sebagaimana dikutip Muhammad, kewajiban dan tugas-tugas pemerintah Islam adalah: pertama, menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang; yang kedua, menyelenggarakan pendidikan; yang ketiga, mempersiapkan kekuatan; yang keempat, memelihara kesehatan; kelima, memelihara kepentingan umum; keenam, mengembangkan kekayaan dan memelihara harta benda; ketujuh, mengokohkan akhlak; ke-8, menyebarkan dakwah. Adapun tujuan pendirian negara dan pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariah, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Lembaga pemerintah juga berfungsi sebagai lembaga kesatuan umat Islam demi keberlangsungan sejarah umat Islam. Prinsip politik dalam perspektif Islam. Yang pertama, ada prinsip kedaulatan. Prinsip kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktikkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Prinsip dari musyawarah dan ijma berdasarkan pada surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
Yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Seperti yang dicontohkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun negara Madinah. Beliau memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat dan hidup di Madinah dari berbagai suku agama. Prinsip musyawarah dan ijma. Musyawarah atau ijma adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Oke, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.